Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan saya baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, untuk memahami peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Yang kedua, menjelaskan pengertian Fathu Makkah dan Haji Wada. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku mulia Rasulullah SAW. Peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Makkah dari kaum Quraisy yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Peristiwa Fathu Makkah ini menjadi titik bijak umat Islam untuk pulang ke Ka'bah, tempat kelahiran Nabi Muhammad, dan berdirinya Islam. Setelah Fathu Makkah, kekuatan Islam semakin kuat, ditandai dengan kemenangan dalam Perang Hunain dan Perang Tabuk. Berikut beberapa hal yang terjadi dalam peristiwa Fathu Makkah. Yang pertama, peristiwa Fathu Makkah adalah kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad memimpin 10.000 pasukan muslim untuk menaklukkan Makkah. Yang ketiga, Nabi Muhammad melarang pasukannya menyerang penduduk Makkah kecuali jika kaum Quraisy melakukan perlawanan. Yang keempat, kaum Quraisy menyerah tanpa pertumpahan darah. Yang kelima, Nabi Muhammad membersihkan sekitar 360 berhala dan menghapus gambar-gambar di Ka'bah. Yang keenam, Nabi Muhammad mengutus Bilal bin Rabah untuk menggunakan azan pertama kalinya. Peristiwa Haji Wada. Peristiwa Haji Wada adalah ibadah haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Peristiwa ini terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Peristiwa Haji Wada adalah ibadah haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Berikut beberapa hal yang terjadi dalam peristiwa Haji Wada tersebut. Yang pertama, Nabi Muhammad berangkat dari Madinah pada tanggal 5 Dzulqa'dah. Yang kedua, Nabi Muhammad ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya yang bernama Fatimah. Yang ketiga, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah di Padang Arafah. Yang keempat, Nabi Muhammad memerintahkan para jamaah untuk membaca bacaan talbiyah. Yang kelima, Nabi Muhammad melaksanakan tawaf wada di Mekah. Yang keenam, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dan yang terakhir, peristiwa Haji Wada ini terjadi pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi sebelum Nabi Muhammad wafat. Hikmah Fathu Makkah. Yang pertama, kekuatan umat Islam semakin kuat. Yang kedua, umat Islam bebas memeluk Islam. Yang ketiga, menang dalam Perang Hunain. Yang keempat, menang dalam Perang Tabuk. Dan yang terakhir, kota Makkah kembali menjadi kota yang suci. Hikmah Haji Wada. Haji Wada memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad menyampaikan syariat haji dan menuntun proses pelaksanaannya. Yang ketiga, menjadi rujukan rukun dan prosesi ibadah haji hingga hari ini. Nah, itu tadi materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.